Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri, kali ini lagi ada program baru yang namanya Sadis. Apa itu Sadis? Sadar Diskusi. Sadis banget. Episode pertama ini kita ada kedatangan tamu, yaitu Sesepuh Sadar Bu. Hai, assalamualaikum teman-teman sahabat Minsa ya, Sahabat Minsa, sahabat ya. Minsa. Masa saya nggak tahu ya, saya harusnya tahu ya. Sahabat Minsa, perkenalkan diri dulu nih saya nih ya. Boleh, boleh. Oke. Perkenalkan, nama aku Reza dan aku adalah di divisi Visa Sadar Group yang tepatnya di bagian eksternal. Jadi Mas, FYI ini divisi Visa Sadar Group itu ada dua ya, yang Ada dua, internal, oke. iya, yang internal dan eksternal. Eksternal. Jadi internal itu ada Mbak Mei dan eksternal itu ada saya gitu. Saya. Kalau misalkan dibilang eksternal dan internal itu apa bedanya? Kalau internal itu mungkin karena kan Sadar Group ini cukup banyak ya Mas. Iya. Alhamdulillah itu cukup banyak cabang-cabangnya gitu kan kita kan. Di mana aja tuh cabangnya kalau boleh tahu? Cabangnya itu ada di Medan, ada di Batam, terus itu Batam, ada juga di Jakarta, dan juga Jakarta. di ND, ada di Riau dan juga Aceh. Wah, Mas. banyak ya. Ya, alhamdulillah cukup banyak Mas. Cuman itu yang bagian internal sendiri itu dipegang sama Mbak Mei, dan Mbak saya Mei. sendiri itu di bagian eksternal. Eksternal itu yang kayak kayak orang travel yang konsorsium, karena Sadar Group ini adalah provider visa gitu Mas Gitu. Fikri. Jadi Sadar Group ini bukan hanya travel umroh tapi juga menyediakan provide visa ya Mas Reza? Iya, benar Saya- sekali Mas Fikri. Jadi Sadar Group ini juga salah satu penyedia provider visa bagi bagi umroh mandiri tentunya nih. Tapi memang kita tidak gitu. sarankan sendiri untuk umroh mandiri ya, karena Iya. menurut saya Kenapa tuh Bang? umroh mandiri itu banyak sih Mas resikonya ya. Kayak Salah misalkan satunya? kejadian yang di bulan-bulan kemarin tuh yang susahnya untuk mendapatkan hotel gitu kan. Udah Iya. di booking hotelnya tapi ternyata banyak yang tidak masuk hotel bookingannya, jadi terlantar di sana gitu. Jadi lebih aman sih, lebih aman tuh pakai travel gitu. Travel. Khususnya sih travel Sadar Group ya pastinya. Karena ada asuransi juga kan? Iya benar sekali Dilindungi Mas. juga. Iya benar sekali. Lebih Kenapa? aman. Apalagi kita tuh sudah di tahap terakreditasi A gitu ya. kan? Akreditasi Iya. A. Oh, berarti Sadar Group sudah melalui izin resmi dan juga berakreditasi A. Iya, insya Allah izin resmi dari PPU-nya, dari Kementerian Agama gitu kan. Kemarin tuh pengakreditasiannya itu keluarnya di bulan 4 2024. 2024. Iya. Oke. Mas Reza ini kan sesepuh ya, sesepuh di kantor Sadar Group ini, paling tertua. Jadi boleh nggak sih Mas diceritain dulu waktu pertama kali Mas bergabung di Sadar Group ini, tahun berapa? Apakah dulu memang sudah sebagus ini travel ini akreditasi A atau gimana tuh merintis dari awal gitu? Oh iya, oke. Jadi sebenarnya Mas dibilang sesepuh nggak terlalu sesepuh sih. Oh gitu. Karena memang kemarin tuh sempat ada juga yang sudah bertahan 6 tahunan gitu kan. Mas Reza berapa tahun? Ini saya masih jalan 3 tahun. Jalan 3 Iya, tahun. jalan Iya. 3 tahun. Jadi belum PAUD lah ya. Belum. Ya. Maksudnya belum PAUD nih jadinya. Terus saya masuk di Sadar Group itu di tahun 2022. 2000. Oke. Ya, 3 tahun. rekrutmen 2022 Mas. Rekrutmennya. Mas pikir rekrutmen berapa? 2025, Pak. Dari baru ya? Baru. Astagfirullah. Saya pikir Mas Fikri udah di rekrutmen 2024 kali ya. Waduh, Iya. enggak, Mas. Baru saya. Iya, jadi kita memang FYI kadang kurang mengenal tuh karena memang meja kita nggak ini guys, divisi beda-beda ya Mas Fikri. Beda-beda, ya. iya. Divisi itu meja beda-beda. Terpisah juga. Cuman kita bersatu ketika makan aja, dan kita nggak sempat juga sih nanyain tahun berapa Iya. ya rekrutmennya. Sibuk Lupa ya. makan jadinya. Oh, oke. Saya tahun 2000 rekrutmen tahun di saya rekrutmen di tahun 2022. Kala itu memang ijazah saya ini Mas, ini ya, ijazah saya tuh D3. Saya ini sebagai diploma, lulusan diploma. D3. Iya. Namun kala itu memang yang diminta itu adalah S1. S1. Jadi ini saya dengar-dengar Loh, Mas, rekrutmen 2025 nih katanya ada lagi gitu. Ada lagi ya? Tapi kemarin di Batam masih on the way nih Mas ya. Di Batam masih. Iya Mas, di Batam masih on the way kan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau join Sadar Group itu jangan ragu-ragu, jangan takut kalau misalkan nanti di bawahnya itu apa namanya Mas, tidak sesuai misalkan itu Mas. Tapi kita punya pengalaman yang lebih. Nah, saya kemarin sih nekat gitu aja sih Mas. Saya merasa saya punya salah satu sertifikat
di mana itu tuh menurut saya tuh nilai jual saya gitu kan. Oh gitu. Nah, Ya. jadi pada tahun 2022 saya coba aja apply Hai. dan alhamdulillah saya dipanggil, saya lulus di administrasi dan Ya. saya melalui tahap interview. Biasanya saya itu 2 kali interviewnya Mas. Oh ya. 2 kali. Iya. Di interview yang pertama saya bersama user, manager operasional, dan yang kedua itu saya interview sama CEO-nya langsung. CEO-nya. Oke. Tapi memang pada saat itu Mas bukan dibuka divisi operasional saya. Oh Mas. gitu. Jadi saya sempat gimana, Mas? saya sempat mengalami perpindahan beberapa kali nih. Oh pindah-pindah. Iya, saya mengalami perpindahan beberapa kali. Iya. Yang pertama tuh saya masuk di divisi marketing, Mas. Marketing. Marketing, ya. Waktu awal-awal. Waktu awal-awal. Waktu awal tapi bukan ini gedungnya, Mas, tapi di sebelah ini. Oh di sebelah ini ya, ruko kecil ya. Iya, ruko kecil, oh, gitu. Mas. Sebelum Nah. jadi sebesar ini sekarang. Iya, ya? alhamdulillah Oh, gitu. jadi sebesar ini. Dan saya pun Alhamdulillah. kaget juga sih ruang podcastnya ternyata sebagus ini gitu ya. Iya. Masya Allah. Nah, Beda banget ya 3 tahun yang lalu. beda banget Mas, kita nggak punya ruang podcast, kita nggak punya studio seperti ini gitu kan. Terus ruang kerjanya juga nggak sebesar sekarang. Iya, sebesar sekarang, iya gitu. benar. Nah, jadi saya tuh dulu marketing tuh gabung sama FO di FO bawah di bawah. kerjanya jadinya. Nah, dari gitu saya pindah, kemudian saya pindah ke divisi content creator. Konten kreator. Iya, jadi kadang Mas Fikri Posisi sekarang saya dong. Iya, Mas Fikri Saya sekarang ya. sekarang. Iya, iya benar. Jadi sekarang saya ada di Senior saya dong berarti sekarang. Iya, siap. Push up Mas, Siap, 12 siap, kali. oke. Siap. Oke, ya, saya pindah di divisi content creator. Udah gitu saya pindah lagi, Mas. Setelah itu saya mengalami rotasi lagi, yaitu saya di Itu 1 divisi- tahun pindah posisi atau gimana? Ya, waktu marketing saya tuh hampir setahun di marketing. Hampir setahun ya. Kemudian saya pindah ke content creator, itu di content creator saya sampai hanya 6 bulan. Gitu. 6 bulan. Nah, dari itu ada perubahan lagi di divisi. Perubahan Jadi lagi. Mas, yang buat kita tuh ini ya, harus belajar di sini tuh kita tuh bisa ngerasakan divisi yang berbeda. Walaupun kita masuk di divisi A, kita bisa pindah ke divisi B gitu nanti penempatannya gitu Mas. Dan semua itu alhamdulillah sih Mas diajarin dulu. Kita ada pembelajarannya dulu sebelum kita memegang itu. Dan sampai sekarang saya tuh ya dibilang senior bisa sih. Senior, Keren gak sih? Keren Jadi banget. bilang senior banget. bisa di Sadar Group. Karena emang saya juga ada tim saya, salah satunya itu Mbak B. Mbak Mi. Dan insya Allah sih kalau misalkan nanti bisa berkembang lebih baik lagi di Batam, mungkin Mas nanti Amin, ada amin. juga, Mas. Ya, Ya. di Batam dan di Aceh dan lain sebagainya. Karena memang salah satu tempat yang berkembang Sadar Group itu di Batam ya Mas sejauh Di ini Batam, ya. ya. Nah, jadi mungkin di situ. Kemudian saya diterima itu Mas setelah interview, sekitar 2 minggu setelah interview saya dipanggil untuk mulai bekerja itu pada tanggal 30 November 2022. 30 November. Iya. Jadi emang rekrutmennya agak lama, Mas. Jadi untuk teman-teman sendiri ya yang mau apply rekrutmen Sadar Group, misalkan nanti 2025 diakhirin ada, itu emang rekrutmennya agak lama. Saya tuh Mas panitia rekrutmen 2024. Oh gitu. Iya, jadi saya tahu Tahun alurnya. lalu ya. Ya, setelah 2023, saya sudah hampir setahunan di sini gitu kan. Saya itu panitia rekrutmen 2024. Itu Mas 2024. yang alhamdulillah yang kemarin tuh sempat viral Di- di TikTok. di TikTok ya? Oh, Nah, ya. jadi itu emang rekrutmennya rame banget dan antusiasnya itu Dan sampai sekarang pun masih banyak Masih yang banyak komen di sekarang. video itu ya, Alhamdulillah, Mas. ya. Banyak loker-loker segala Iya. macam. ya nanti mungkin teman-teman bisa follow dulu TikToknya kali ya Mas ya. Boleh Iya. di bawah ini ya TikToknya. Nah, boleh follow dulu TikToknya, assessment yang lainnya biasa tuh di ini kok Mas. Dan apa tuh secara terbuka dan Iya, transparansi terbuka. gitu. Bukan orang dalam nih kan. Nggak ada, nggak ada kenal. Saya nggak tahu cuman untuk marketing doang. Iya. Ada. Jadi pure sih Mas. Di sini tuh memang kalau nggak kita bisa juga sih, kita boleh tanya juga sebenarnya nanti mungkin ada episode lainnya Mas ya, Mara. Boleh, Sama iya. Karyawan-karyawan yang lain bahwasannya mereka tuh sama sekali sih kita tuh nggak ada hubungan saudara di sini gitu. Iya, Jadi memang bener. pure rekrutmen. Memang pure murni dari Ah. bukan orang dalam. Iya, jadi memang gitu. Kalau misalkan ada rekrutmen nanti teman-teman boleh kali itu ya untuk apply aja, jangan takut. Misalkan Kak aku lulusan D3 boleh kelamar S1, nggak boleh aja masukin ya teman-teman. Karena setiap CV kalian tuh pasti dibaca sama kami tim rekrutmennya. Karena kalian juga melalui proses interview yang dimana satu-satu orangnya akan dimintain pengalamannya masing-masing gitu. Benar. Jadi belum tentu yang S1 itu diterima Iya, dan iya. D3 ditolak gitu, belum iya. tentu. Iya. Seperti Mas Reza sendiri, walaupun beliau D3, tapi yang S1 nggak terima, malah Mas Reza yang D3 Iya, yang terima, benar Mas. gitu. Saya lulus Jadi jangan berkecil hati dulu sebelum mulai mencoba. Gitu. Iya, karena kan di sini Mas juga ada tes tertulis. Ya. Oh gitu. Iya. Ya, ya, ya.
Mungkin angkatan Mas Fikri nggak ada ya? Praktek ada ya Mas? Kalau Praktek misalkan, ada, iya kan? Tapi online. Online saya ya? nggak Oh. datang langsung sini. Ya. Jadi Jadi kalau lebih efisien. oh cepat. gitu. Kami kemarin tuh sih di ini ya langsung datang kemari. Jadi ada tes tertulis. Kalau untuk tim IT itu ada tes prakteknya juga gitu Mas. Prakteknya. Kalau yang lain tuh nggak ada praktek sih, wawancara aja gitu sama tes tertulis sama psikotesnya gitu. Oh gitu. Oke. Kayak gitu Mas. Oke, itu dia cerita Mas Reza dari proses rekrutmen di tahun 2022. Dan untuk rekrutmen 2025 nanti kalian tunggu saja berita rekrutmen dari kami. Jadi jangan lupa follow semua akun sosmed Sadar Group mulai dari Instagram, TikTok, YouTube maupun Facebook ya. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya karena banyak nih Mas Reza, banyak yang di TikTok ketinggalan nih baru sebulan FYP di HP-nya di TikTok-nya baru mereka komen gitu. Ketinggalan ya. Iya, karena nggak follow, makanya tuh dari sekarang follow dari sekarang agar tidak ketinggalan info terbaru dari Sadar Group gitu. Mau ikut atau mau join jadi tim Sadar Group, teman-teman bisa banget untuk follow aja, follow di TikTok dan di Instagram Mas. Betul. Kemarin itu yang dengar-dengar nih ya teman-teman, memang dari kemarin itu dari RT itu sudah ada lagi info lowongan untuk tahun 2025. Penempatannya belum tahu karena ada penempatannya banyak yang masih Banyak, iya. Dan ini masih rahasia juga. Jadi nggak bisa diminta aja penempatannya. Jadi silakan aja di follow akun-akun Sadar. Iya. Jangan lupa loncengnya diaktifkan supaya nggak ketinggalan info terbaru. Oke. Mas ini kita boleh diminum nggak sih? Oh boleh. Gratis kok. Oke Mas Reza, tadi sudah menceritakan proses rekrutmen dari Sadar Group. Dan selanjutnya saya mau tahu nih Mas Reza, saya kan masih baru nih. Boleh nanya nggak nih? Pernah nggak mengalami hal yang tidak menyenangkan selama 3 tahun bekerja di Sadar Group ini? Wis. Ini beneran sadis pertanyaannya kayaknya. Sadis banget ini. Alhamdulillah sih ya kalau sejauh ini untuk lingkungan kerja terutama yang sudah temennya Mas ya. Iya. Kadang ini gini Mas, kalau misalkan ada problem sedikit itu wajar ya, namanya lingkungan kerja. Iya benar. Ya menurut saya sih salah satunya itu yang membuat saya betah. Apa itu Mas? Teman-teman kerjanya. Wih, asik ya, seru-seru orang. Iya, karena mungkin kita sama-sama gadget kali ya. Betul, benar. Karena kita sama-sama gadget jadi punya pemikiran yang sama gitu. Kalaupun kita lagi kurang satu pemikiran, Ya. itu pasti ujung-ujungnya namanya juga gadget ya. Ya baik lagi bakalan sefrekuensi gitu Mas. Jadi memang sejauh ini tuh ada hal-hal memang lebih kurangnya sih asik lah pokoknya di sini. Asik ya. Kurangnya sih nggak ada sih. Lebihnya tuh asik di sini. Kurangnya mungkin gaji kali. Gaji, aduh. Gitu mungkin ya Mas ya. Cuman yang luar biasanya juga. Saya ini kan Mas tim pisah nih Mas. Iya, tim pisah. Mungkin bekerjanya tuh lebih hampir 24 jam. Di rumah pun bekerja Mas Fred. Wajib. Waduh. Jadi ya begitulah Mas. Lebih kurangnya. Berarti gaji tuh Mas Fred. Gaji lebih tinggi dong harusnya. Harusnya karena 24 jam nih bekerja. Beda deh dari divisi-divisi yang lain. Ketika jam 5 pulang ya udah selesai gitu kerjanya. Ini enggak, tim pisah 24 jam harus standby. Iya, standby. Karena memang kita dipisah bukan pisah aja Mas. Oh gitu. Iya. Apalagi tuh Mas kalau boleh tahu? Karena kan selama di Saudi sana jamaah itu kan butuh transportasi gitu. Iya benar. Ada transportasi baik itu kerusakan, mogok, bus lambat datang itu semua ditanggung dipisah. Dipisah, oke. Dipisah. Nah, juga banyak Mas hal-hal yang memang kadang di luar dari job desk yang kita ambil itu karena tim kita. Iya benar. Gitu. Apalagi ada hal yang urgent. Mati lampu guys. Mati lampu. Waduh. Dadah. Dadah. Oke guys, sorry ya tadi mati lampu ya Mas Reza. Iya.
Belum bisa disambung Mas Reza tadi kenapa harus 24 jam gitu standby di divisi pisang. Oke. Jadi Mas, yang pertama itu mungkin ada perbedaan waktu gitu ya antara Indonesia dan Indonesia. Saudi gitu kan. Nah, kemudian juga kita juga tadi yang saya bilang sebelumnya kita menghandle transportasi gitu kan. Bus, kendala-kendala bus atau supir dan lain sebagainya itu kadang hal-hal yang di luar dari Nurul gitu kan Mas. Nurul. Nurul itu ini Mas, bagi memang itu job kita berarti ya yang harus kita makan gitu, harus kita ambil, harus kita kerjakan gitu. Ya, harus tanggung jawab gitu. Iya, maksudnya kan karena kan jamaah-jamaah percaya gitu, dengan adanya Sada Group di sini gitu, maka tanggung jawab Sada Group lebih besar gitu kan untuk membuat kenyamanan beribadah untuk jamaahnya sih. Oke, gitu. Boleh nanya gitu Pak, selama kejadian-kejadian yang di luar Nurul ini, apakah ada memang kejadian yang membuat Mas Reza ini kok gini sih gitu? Sebenarnya banyak sih Mas kejadian. Banyak gitu. Boleh nih salah satu gini Ini hal yang lucu sebenarnya kalau menurut oke, saya. apa itu Mas Jadi, Reza? kan kalau kita tuh city tour Mekah gitu kan, itu Iya. sekaligus ambil mikot atau itu kalau jamaah-jamaah itu minta itu umroh kedua lah gitu. Iya, kan, iya. bilangnya. Jadi yang mau melakukan umroh kedua silakan gitu, yang melakukan juga silakan. Tapi kita bisa bermikot nih gitu kan. Iya, boleh. Kejadiannya ini tuh kemarin itu sempat agak sedikit cekcok gitu kita antara motor sama drivernya. Karena drivernya ini Mas nyerempet mobil pribadi gitu. Oh gitu. Warga Saudi gitu. Waduh. Nah, otomatis kita sama tahu lah ya Mas bahwa warga Saudi itu kan namanya juga karakter mereka tuh beda dengan karakter orang Indonesia. Iya, benar-benar. Damai dan sebagainya, mungkin di sana saya rasa nggak ada atau apa gitu ya. Pokoknya Mas itu sampai lama banget gitu kan. Sampai kurang lebih itu ada sekitar 3 jaman. 3 jam. Dalam bus nih Mas ini Mas. Waduh. Iya, dalam bus kita belum sampai ke tempat mikot gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai tim handling ini mungkin jamaah tuh ada atau orang-orang tuh pada belum tahu gitu ya Mas. Bahwasannya sebagai kami ini harus gercep Mas. Yang kami pikirkan Mas, kalau misalkan 3 jam sudah lama di dalam bus itu, belum lagi di turnya, belum lagi juga mereka ambil mikotnya. Nanti makan siangnya banyak waktu yang terbuang. Iya, benar. Jadi kalau misalkan hal seperti itu, otomatis kita harus siap-siap nih. Ini makan siang nih kalau kembali ke hotel, ini otomatis sudah tutup nih. Jamaah masih lapar gitu kan. Iya, benar. Konsekuensinya jamaah itu masih lapar. Nah, jamaah yang lapar ini kita sudah prepare tuh Mas, kita sudah prepare kolaborasi ya, tentunya kami dengan tim LA gitu kan, tim bagian hotel gitu. Iya. Nah, itu kolaborasi tentunya bahwasanya harus ada penambahan kalau memang nanti dari pihak RSA itu nggak ada lagi kompensasi untuk keterlambatan makan gitu. Oh, jadi makanya gitu. harus disiapkan itu juga gitu. Harus Mungkin membackup. itu sedikit kayak kita tuh mumet ya, harus di situ kita tuh sekitaran mungkin itu kayak udah middle night gitu, kayaknya hampir tengah malam gitu lah Mas kejadiannya itu sedikit lama karena itu harusnya ada balik gitu kan. Oh, berarti kejadian sore di Saudi sementara di Indonesia udah tengah malam gitu. Oh. Kita tuh harus berpikir tuh Mas dengan tim Sada Group yang juga ada 24 jam juga. Itulah yang menyebabkan standby 24 jam. Iya, karena kalau misalkan kita responnya nggak lama atau nggak, itu kan kasian juga ya Mas jamaah. Benar-benar. Itu sih hal-hal seperti itu mungkin salah satunya lucu dan juga gimana ya, otak kita nggak tidur gitu. Karena kita tuh benar. malam hari itu ini harus seperti apa gitu kan. Panik juga kan Iya, gitu, gimana keadaan mereka. Karena kita tuh kayak mengkondisikan itu secara virtual gitu. Iya. Seperti itu Mas. Oke, berarti ya luar biasa banget ya loyalitas tim Visa ini, harus standby, benar-benar standby 24 jam gitu. Nggak bisa luput karena luput sekejap saja bisa terjadi banyak masalah gitu di Saudi sana ya. Dan ini tuh siapa sih Mas ini perancang, apa sih namanya, direktor ya? Apa namanya? Tahu? Nah, produsernya siapa ini? Karena Mas saya belum tahu Mas, ini kan dari Jobdesk. Oh gitu Saya ya. belum tahu ini dapat apa gitu kan. Apakah oleh Badar Store ya kan jam-jam 12 kotak gitu. Waduh, 12 kota ya. Ini belum ada tanda tangan kontrak sama saya Mas gitu kan. Tiba-tiba aja kan suruh podcast seperti ini. Iya. Ini montong pertanggung jawab siapa? Pada Pak CEO yang terhormat. Boleh nih. Mungkin berarti saya klaimnya nih Setelah selesai ini. Selesai ini Iya. apa setelah gas gajian di awal bulan Juni nih? Waduh.
Boleh dibicarain dengan direkturnya. Ya, direkturnya. Bukan dengan ya nggak bisa maksudnya harus dengan pemrogramnya ya misalnya produser. Penanggung jawabnya nih siapa nih? Waduh, Mas Aulia nih. Iya. Sadis ya. Ini kan masih Sadis. episode 1 nih. Iya, episode Mau 1. kulit rate-nya. Boleh tuh Mas Aulia dijadikan rujukan. Nanti gue mau sudah kita. Oh, masukin aja. Oke Mas Reza, tadi sudah cerita nih pengalaman selama kerja di sini unik-unik ya. Oke, sekarang gantian nih kita bahas enak-enaknya. Apa sih benefit yang sudah Mas Reza terima selama kerja di sini? Oke. Atau apa manfaat yang Mas Reza dapat gitu sebelum dan sesudah bergabung di Sadar Group ini? Menarik ya, Mas. Ya, menarik banget. Supaya yang lain-lain yang nyari loker nih bisa juga termotivasi gitu untuk bergabung di Sadar Group ini. Tapi jujur sih Mas Sadar Group itu sulit ya. Oh gitu, sulit. Karena emang nggak ada kalau kita nggak punya skill sulit. Sulit, Kalau benar. tim IT media emang bicara itu banyak ya kan Mas. Rata-rata tuh banyak, tapi emang harus punya skill kan kayak Mas. Benar. Mas semuanya ini. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita tuh otomatis kita punya skill yang lebih lah gitu dibanding selain bisa apa tuh MS, Word, Excel dan lain sebagainya. Hal basic lah. Nah, basic itu pasti harus punya skill sebenarnya. Karena emang jujur teman-teman juga yang waktu saya itu kan tadi saya bilang saya panitia tahun 2024. Iya, benar. Banyak banget yang DM, banyak banget yang kecewa. Cuman ya memang ini guys, ini tuh teman-teman ya memang serius ini dan ya selesai Semurni ini. Jadi nggak ada arah sama sekali. Dan pertanyaan tadi Mas? Benefit apa ya? Ya pasti pertama gaji. Ya. Gaji, benar. Gaji yang saya harapkan naik lagi. Naik lagi. Boleh nih, direktur. Udah gitu. Kemudian kita tuh berkesempatan untuk umroh. Gitu kan, Mas. Nah, benar. jadi tiap tim-tim dari grup ini ada gilirannya gitu Mas. Oh gitu. Iya. Dan saat itu. Berarti saya walaupun masih baru ada nih kesempatan. Ada, Waduh. Mas lewat dulu, langkai dulu saya. Waduh. Belum masih giliran saya nih, saya harapkan sih Agustus. Berarti tunggu 3 tahun nih saya baru bisa Belum tentu juga dapat Mas. benefit. Karena Oh sebelum gitu, sebelumnya belum tentu. Itu nggak sampai setahun juga udah ada yang berangkat. Gitu. Oh, nggak sampai setahun. Waktu tahun angkatan di atas apa di bawah ya, kalau misalnya di bawah tahun 2022 ke bawah lah gitu kan. Nah itu mereka tuh ada juga yang sebenarnya udah berangkat, mereka tadi belum setahun. Berarti setiap karyawan mempunyai kesempatan untuk diberangkatkan. Iya, Oh gitu. Setiap karyawan tuh punya kesempatan untuk diberangkatkan ke tanah suci sebagai tour leader. Tour leader, ya. Sebagai tour leader gitu kan. Nah, kemudian benefitnya di sini tuh ya kita tuh bisa ini loh Mas, bisa video call langsung Ka'bah secara virtual gitu, sama benar. orang. Kita pasti kan tentunya kenal tuh sama mitra-mitra kita. Iya. Yang orang tuh pernah lihat nggak sih story orang yang difotoin di kertas Ka'bah gitu? Iya, kan? pernah Ya, sering. sampai bosen gitu. Oh gitu. Sampai- Waduh, Iya, luar biasa ya. Iya, tapi kayak udah biasa gitu kan. Nah, kemudian kita tuh ngerti juga sistem gimana sih umroh ini, gimana itu pasti kalau misalnya kita kerja di company A, company B, pasti kita tahu sistemnya gimana gitu ya kan. Iya. Itu kita bisa memperdalam di setiap divisi-divisinya itu tanpa ada ini ya Mas ya, tanpa ada rasa gimana ya, larangan gitu. Jadi misalkan pikir mau belajar divisi itu bisa, karena kan rotasi, tapi IT jarang rotasi sih. Yang sering rotasi itu Iya, tidak benar. ya, IT jarang rotasi. Itu bisa aja gitu Mas. Karena rotasi itu bisa setiap Tahun. tahunnya. Oke. Sama ini sih Mas, THR juga lumayan. Waduh, THR nih. Mas Fikri kan dapat kan? Dapat. Kan? Belum setahun tapi dapat. Dapat THR. Hanya sih insya Allah, alhamdulillah cukup. Cukup. Masalah cuti gimana nih Mas Reza? Apakah cutinya sesuai dengan peraturan undang-undang? Kalau cuti untuk musim baru ini katanya ada keluar nih Mas, SOP Iya. regulasi terbaru. Jadi Oh kita- gitu. Kita sama-sama belum ngerti ya, belum tahu ya. Jadi Belum tahu sama sekali. belum tahu. Tapi kalau untuk misalnya cuti itu, alhamdulillah sih dipermudah ya Mas, karena memang setiap bulan kita tuh punya hak 1 kali cuti. 1 bulan 1 hari ya. Oke. Iya, jadi kita punya 1 kali cuti dan itu boleh kalian pakai untuk apa aja gitu, boleh pakai untuk apa aja. Dan jadi cutinya itu sih menurut aku ya fleksibel, enak sih untuk izinnya. Oke. Oke Mas, ini saya lihat nih dari tadi ini Mas ada Zam-Zam, tapi ini nampak cuma Zam-Zam aja Mas. Sebenarnya produk Sadar Store ini kayaknya saya tahu lebih sih Mas sebenarnya Zam aja.
Iya Mas, jadi Sadar Store ini banyak ya, banyak mempunyai produk-produk oleh-oleh dari haji dan umroh gitu, asli dari Mekah dan Madinah, baik itu jam-jam, kurma dan lain-lain. Untuk kalian yang pengen beli oleh-oleh haji dan umroh, kalian bisa cek sosial media Sadar Store di bawah ini dan kalian bisa kunjungi langsung Sadar Store di Jalan Panglima Denai nomor 80. Untuk paket-paket kita Mas, boleh di-spill juga nggak di sini? Untuk paket-paket umroh, kalian bisa juga cek di sosial media Sadar Group karena banyak info promo-promo yang tersedia. Gitu. Jadi bukan hanya paket umroh saja, kalian juga bisa mendapat kesempatan umroh gratis melalui daftar 3 gratis 1 nih Mas Reja. Oke Mas Fikri, berarti selain yang di bulan Agustus, itu sih kita masih available ya berarti ya? Masih Mas. Juli, Oktober, dan September juga ya. September juga. Seterusnya mungkin masih available. Terus Mas Fikri, gimana nih cara teman-teman kita, sahabat-sahabat yang di rumah ini untuk ingin mendaftarkan umroh di Sadar Group? Oke Mas Reja, buat kalian nih yang penasaran, gimana sih caranya daftar umroh di Sadar Group? Jadi kami mempunyai 3 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa cek harga paket umroh di sosial media Sadar Group. Baik itu Instagram, TikTok, maupun juga Facebook. Ataupun kalian penasaran nih, apa saja sih fasilitas yang kalian bisa dapatkan? Kalian bisa kunjungi kantor kami di Jalan Panglima Denai nomor 80C Medan Amplas. Ataupun kalian kalau ada di luar kota Medan, jangan khawatir. Kalian juga bisa kunjungi mitra-mitra kami yang ada di daerah pelosok-pelosok di Sumatera Utara. Jangan lupa cek juga di Google Maps mitra-mitra kami sesuai dengan kota kalian. Oke nih Mas Reja, kita sudah ada di penghujung. Terima kasih juga buat Mas Reja yang sudah menceritakan pengalamannya selama kerja di Sadar Group ini. Oke. Untuk salary saya ini ke produser ya? Iya, produser. Produser ya? Iya, benar. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sebelum itu Mas Reja, tadi Mas Reja sudah juga sebutkan ada tim LA nih. Nah, saya juga dan teman-teman juga penasaran apa sih itu tim LA dan apa kontribusinya di Sadar Group ini. Tuh, nanti boleh nih kita undang juga di episode selanjutnya gitu. Nanti bisa diundang ya Mas. Boleh, iya. Ada Mbak Nabila, Mbak Wanda, Mbak Mei juga salah satu Oh, masuk gitu. LA. Karena kalau saya jelasin yang LA kan bukan ranah saya. Iya, Mungkin benar. LA ini memang sangat-sangat penting Mas. Salah satu yang juga bagian dari tim produksi Sadar Group dan sangat-sangat penting. Jadi teman-teman juga harus mungkin mengenal dari tim LA dan apa sih gunanya LA gitu ya Mas di Sadar Group. Benar. Itu Mas Fikri boleh undang teman-teman dari tim LA. Oke, sahabat Minsa, jangan kemana-mana karena kami akan hadir kembali di episode selanjutnya dengan divisi LA. Kami sadis, sadar, diskusi. Sadis banget. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.